Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelas PGMIB semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal yang sudah saya buat. Review artikel jurnal PGMI. Untuk komponen-komponen yang direview, yang pertama adalah judul artikel, analisis kebutuhan anak usia dasar dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Artikel ini terdapat di dalam jurnal JIP, Jurnal Ilmiah PGMI, di dalam volume 4 nomor 1, terbitan bulan Juni tahun 2018. Penulis artikel ini bernama Dian Andesta Pujuri. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 ini, saya Fatimah selaku pereview akan mereview artikel jurnal. Untuk komponen selanjutnya yaitu latar belakang yang terdapat di bagian akhir pendahuluan. Setiap orang tua, guru, atau orang yang lebih dewasa sepatutnya mengetahui dan paham terkait dengan perkembangan anak serta kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga tidak akan terjadi suatu kebingungan atau ketidaktahuan yang dapat berakibat fatal terhadap fisik dan pribadi anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis secara teoritis maupun empiris terkait dengan kebutuhan manusia yang dalam hal ini difokuskan pada anak usia dasar 6-12 tahun, yaitu tingkat SD atau MI, dan bagaimana implikasinya dalam pendidikan. Tujuan dilakukannya penelitian yang pertama untuk mengkaji dan menganalisis secara teoritis maupun empiris terkait dengan kebutuhan manusia yang dalam hal ini difokuskan pada anak usia dasar 6-12 tahun. Yang kedua, untuk mengetahui dan meneliti implikasi kebutuhan anak usia dasar 6-12 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu pada anak usia dasar, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sangat bergantung terhadap orang lain, yaitu orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhannya secara personal atau mandiri. Anak usia dasar memiliki keterbatasan dalam berpikir, bergerak, dan bekerja layaknya seperti orang dewasa. Menurut Oswald Court, pada fase anak usia dasar, umumnya mengalami keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat proud atau sifat keras kepala, suka membantah dan menentang orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Nah, pada realitanya, anak usia dasar cenderung memiliki sifat manja, sensitif, dan egois. Tidak jarang kita temukan kesalahan orang tua dalam mendidik anak dan banyak terjadi kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Nah, kesalahan dalam dunia pendidikan dapat berpengaruh terhadap pribadi anak. Salah satu faktor penyebab peristiwa tersebut rentan terjadi yaitu karena ketika orang tua atau seorang pendidik tidak memahami tahap perkembangan anak dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan fasenya. Jadi inti dari permasalahannya adalah adanya salah didikan dikarenakan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman orang tua dan guru terhadap perkembangan dan kebutuhan pada masa anak. Objek penelitian yaitu kebutuhan anak usia dasar 6-12 tahun pada tingkat SDMI dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Subjek pada penelitian ini adalah anak usia dasar yaitu 6-12 tahun itu tadi di tingkat SD atau MI. Metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Nah, berdasarkan objek kajian, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat literary atau kepustakaan, library research. Library research adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data
informasi, dan berbagai macam data-data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan atau sesuai dengan objek kajian pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Selanjutnya, untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode content analysis, yaitu sebuah analisis terhadap kandungan isi yang berfokus pada interpretasi dari sebuah karya. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan anak usia dasar meliputi 6 aspek, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, wahana permainan, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan perlindungan dan rasa aman seperti lingkungan yang asri, aman, dan damai. Ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perhatian. Keempat, kebutuhan akan penghargaan atas segala tindakan atau prestasi. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri seperti menunjukkan kemampuan atau ability atau bakat yaitu talent yang dimiliki. Keenam yaitu kebutuhan akan rasa sukses. Setiap individu dan tingkatan usia anak memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan faktor usia, fisik, psikologi, keturunan, dan lingkungan. Kebutuhan anak usia dasar sangat berkaitan dengan proses pendidikan anak. Pada usia dasar, anak memiliki kemampuan berpikir dan bergerak yang masih terbatas. Oleh karena itu, anak masih memiliki sifat egois, keras kepala, manja, dan sensitif yang masih sangat tinggi. Hematnya atau pada intinya, sebagai pihak eksternal seperti orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya, mestinya harus memahami tingkat kebutuhan dan karakter anak, supaya tidak terjadi kesalahan dalam mendidik dan mengajar dalam rangka membentuk pribadi anak yang beriman, cerdas, dan berkarakter. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam artikel penelitian ini mengambil sumber dari ilmu psikologi, baik psikologi pendidikan maupun psikologi perkembangan yang secara tidak langsung mendorong timbulnya perhatian dan kepedulian guru, calon guru, maupun orang tua terhadap pentingnya mempelajari ilmu psikologi. Untuk yang kedua, hasil dan pembahasan penelitian dipaparkan dengan jelas, secara rinci dan mendetail, dimulai dari teori dasar psikologi tentang kebutuhan dasar manusia secara umum hingga yang spesifik dan khusus tentang kebutuhan anak usia dasar 6-12 tahun di tingkat SD atau MI dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pada simpulan penelitian, disusun oleh penulis secara jelas, ringkas, dan padat, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya. Untuk bagian daftar pustaka disusun oleh penulis, memanfaatkan berbagai sumber referensi, baik dari buku terbitan lokal maupun buku internasional yang sudah dalam terjemahan, serta artikel-artikel jurnal lain yang pembahasannya relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Nah, untuk kekurangan, penulisan judul artikel ini belum sesuai atau tidak memenuhi kaidah penulisan di PUEB. Seharusnya judul artikel ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali pada kata depan, di, ke, dari, dan kata hubung dan, atau, dalam, dan untuk. Kemudian, sebaiknya penulisan judul dan identitas penulis diatur rata tengah atau senter agar lebih rapi susunannya dan enak dipandang mata. Selain itu, sebaiknya pengaturan spasi antara kalimat dan paragraf pada bagian isi artikel lebih diperhatikan kerapiannya.
Cukup sekian review artikel jurnal PGMI. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.